Halo, Halo, halo. Miss ya. Ya, Nah, selamat siang teman-teman. Mari kita mulai diskusi pada malam. Mari kita mulai diskusi pada siang hari ini dengan tema pengalaman berharga dan kesamaan realitas. Kalau berbicara tentang pengalaman berharga dan kesamaan realitas, masih berkaitan dengan manusia dan ruang. Dari izin teman-teman yang sudah dibuka pendaftarannya kemarin dan sempat sedikit disinggung di situ. Namun belum belum ada kelanjutannya. Dalam beberapa hal sudah ada beberapa simbol, namun masih belum ada garis yang bisa kita lihat. Nah, tema diskusi siang hari ini adalah untuk melihat kembali tema manusia dan ruang. Selain itu juga kita bisa berbagi tentang pengalaman berharga dan kesamaan realitas itu sebenarnya bagaimana. Nah, maka kita akan mulai diskusi pada siang hari ini. Nah, format diskusinya adalah nanti sebenarnya kita bisa saling langsung bertukar pendapat. Jadi masing-masing dari teman-teman seperti kemarin bisa langsung menyalakan mikrofonnya, langsung bisa bertukar pendapat. Nah, pada tahap awal mungkin saya akan sedikit meringkaskan apa yang telah kita bahas pada diskusi yang lalu, namun belum sempat direkam. Di diskusi yang lalu tentang tema manusia dan ruang, beberapa poin yang sudah kita ketengahkan adalah bahwa ruang bukanlah tempat belakang, tapi sebenarnya juga sesuatu hal yang turut mendukung diri kita sebenarnya. Salah seorang kawan juga mengatakan bahwa ruang sebenarnya sudah menyokong kita, namun barangkali kita yang belum cukup tahu untuk mawas diri bahwa dia juga sedang mendukung kita dan kita belum cukup untuk bergerak. Sebab apa? Kalau kita belum tahu, maka kita masih akan memperlakukan ruang sebagai tempat singgah saja, tapi belum bisa melihat kaitan antara diri kita dan ruang. Misalkan bahwa kita sudah menempati suatu ruang, tapi kita belum punya pertukaran yang seimbang. Katakanlah kalau kita tinggal di dalam rumah, namun sebenarnya kita ini belum membersihkannya, belum memperbaikinya. Maka yang terjadi kita akan mengalami kepengapan dan menimbulkan beberapa penyakit di situ nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita memperlakukan ruang hanya sebagai wadah, maka yang terjadi hanyalah kita bagaikan air dalam gelas. Jadi kita hanya akan habis di tenggak. Tapi lain halnya ketika kita sudah mulai menyadari dan berbagi ruang, dalam artian kita punya pertukaran, maka kita bisa menjadi air dalam tanah yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak dan keperluannya pun bisa disesuaikan. Sekalipun ketika kita menjadi air dalam gelas pun juga sangat berguna, tapi dalam lingkup yang lebih terbatas. Nah, itu barangkali beberapa sedikit ringkasan dari diskusi kita sebelumnya. Nah, kalau kembali ke tema pada siang hari ini,
Sebenarnya kita akan berbicara tentang diri kita, pengalaman kita dengan entah itu masyarakat kita, ruang kita, pekerjaan kita, atau apa ya, keinginan-keinginan, pengharapan kita. Misalkan begini, kalau kita berbicara tentang kedudukan dan identitas, jika kita percaya itu sesuatu hal yang hanya realistis bagi kita sendiri misalkan, maka di luar diri sendiri jelas kenyataan orang lain itu tidak senyata pengalaman pribadi kita. Nah, dalam lingkup yang luas, kalau yang dianggap pihak yang lain itu adalah kita, sedangkan yang lebih nyata adalah kedudukan dan identitas dari seseorang, kelompok orang, atau bahkan penyelenggara dari kumpulan satu orang atau beberapa orang itu yang lebih punya wewenang, itu akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Otomatis yang akan diurusi hanyalah dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Dengan kata lain bahwa dia tidak mau kalah. Jadi melihat hubungan relasional ini selalu dalam kerangka menang dan kalah. Namun tidak selalu ingin kalah, tetap selalu ingin menang. Karena kalah berarti ketertindasan. Kalah berarti terbatasnya sumber atau akses kepada sumber tertentu. Akses sumber kekayaan, sumber relasional, dan sebagainya. Nah, kita akan berbicara pada level yang paling dasar dulu misalnya. Kalau level yang paling dasar itu adalah individu misalkan, berarti kita akan berhubungan dengan individu lain. Nah, kalau kerangkanya tetaplah kedudukan dan identitas, yang berarti bahwa pusat realitas itu hanyalah dirinya, kelompoknya, lingkungannya, penyelenggaraannya, dan itu yang sering kita lihat. Bisa jadi terlihat di media sosial, kehidupan pribadi kita sendiri, atau ruang kita masing-masing, maka yang terjadi adalah kehidupan itu menjadi sangat tunggal. Tunggal dalam artian sepanjang hayat kita hanya akan mencoba untuk meraih satu keinginan itu saja, satu pengharapan itu saja, bahwa kita hari ini menjadi seorang yang kalah, maka hari lain kita harus menjadi menang selamanya. Entah itu dalam kekuasaan, entah itu dalam tingginya kedudukan, atau bergengsinya identitas, dan semacamnya. Dan lebih-lebih kalau di dalam kedudukan dan identitas itu membawa amanah dari orang lain, yang sebenarnya itu bukan kedudukan dan identitas, namun hanyalah sifat dan peran, itu adalah peran yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Artinya kita harus mengurusi sesuai itu di dalam perhubungan kita dengan orang lain, entah itu di level desa, kecamatan, kabupaten, dan semacamnya, maka dia tidak akan mengenal kode etiknya, dia tidak akan mengenal aturan-aturannya, pertimbangan-pertimbangannya tidak akan dikenal, yang dikenal hanyalah urusannya sendiri, asal kenyamanannya tidak terganggu, itu sudah cukup. Tapi kalau kenyamanan orang lain tidak diurusinya, itu tidak akan menjadi perkara yang terlalu besar. Nah, itulah yang menjadikan di tempat kita, di ruang kita, di negara kita, yang membuat masalah itu menjadi semakin tampak rumit. Karena hanya kenyamanan kelompok, kenyamanan diri, kenyamanan penyelenggara, dan semacamnya. Padahal, kalau kedudukan dan identitas itu dipandang sebagai tanggung jawab, sebagai amanah, maka yang ada adalah konsekuensi. Konsekuensi dari penjalanan sifat dan peran itu akan membawa kepada apa? Yang jelas tujuannya adalah umum, orang lain, bukan diri sendiri. Nah, ketika itu sudah dipahami,
dan benar ditindaklanjuti, maka yang terjadi adalah segala hal ini tidak terlalu akan banyak dituntut lagi dan tidak banyak menimbulkan masalah seperti hari-hari ini, lebih-lebih di masa pandemi sekarang ini ketika banyak orang kesulitan untuk memperoleh penghidupan, ketika seseorang yang harusnya lebih mengurus penghidupan orang lain ternyata masih berkutat pada dirinya sendiri, ya otomatis penghidupan orang lain yang banyak seperti ini belum bisa berjalan, justru malah mengalami ketersendatan. Nah, itu salah satu contoh di lingkup yang lebih besar. Nah, padahal kita akan kembali kepada level individu, yaitu diri kita sendiri, pengalaman pribadi kita sendiri yang bisa kita olah paling dekat, paling nyata. Maka kita lalu bisa masuk ke dalam pengalaman berharga dan kejamaan realitas. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Kejamaan realitas itu hanya akan diperoleh ketika kita mulai bisa sedikit demi sedikit keluar dari diri sendiri, yang artinya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita pun juga perlu tahu hukum konsekuensi atau hukum pertukaran, bahwa di alam ini selalu terjadi hukum pertukaran. Ketika seseorang menimbun kenyamanan untuk dirinya sendiri, padahal dia ditugasi untuk mengurusi yang lain, otomatis dia akan memiliki utang yang lebih besar terhadap orang lain. Tapi hal yang sebaliknya, ketika dia bahwa itu juga adalah kewajibannya, maka dia punya piutang yang lebih besar, piutang yang lebih banyak kepada orang lain. Artinya apa? Artinya bahwa dia akan menanggung lebih banyak kebahagiaan daripada kita yang diurusi. Atau dengan kata lain, dia akan lebih banyak menanggung keutamaan, kemuliaan daripada kita yang diurusi. Nah, akhirnya ketika hal itu terbalik, jelas kita belum bisa melihat kinerjanya. Atau dalam arti yang lain, kita secara individu ini akan selalu banyak bertanya dan menuntut, karena banyak hal dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu yang menjadi masalah akan terus berlarut-larut di level manapun di ruang kita masing-masing. Nah, akhirnya ketika kita mulai sedikit demi sedikit keluar dari zona pribadi kita, atau katakanlah jika kita tidak memiliki atau tidak dipasrai suatu tanggung jawab di luar diri, ya kitalah yang punya inisiatif di lingkungan kita sendiri untuk membayar utang piutang kita sendiri, utang ruang kita sendiri. Kemarin sudah dikatakan bahwa kita tidak hanya terus-menerus menuntut atau mengambil kelebihan atau kenyamanan dari ruang kita sendiri, dan manakala itu sudah hilang, lalu kita mempersalahkan kenapa kok hal yang dulu ditinggali sangat nyaman sekarang menjadi begitu bermasalah. Hal yang dulu begitu membuat kita merasa terlindungi sekarang membuat kita merasa terancam dan semacam itu, karena kita juga belum berinisiatif untuk mulai punya beberapa pertukaran di ruang kita sendiri. Apapun itu, manfaat yang paling kecil sekalipun itu pun akan sangat berguna. Bagaikan kita merasa kepanasan, tapi kalau kita belum pernah menanam satu pohon pun, ya beranda kita, kebun kita, halaman muka rumah kita akan tetap panas. Tapi kalau kita mulai menanam sekecil apapun, nah itu yang akan menjadi naungan. Besar kecilnya ya segitu. Tinggal seberapa besar upaya kita untuk melakukannya. Nah, lalu di mana letak pengalaman berharganya? Nah, misalkan ketika kita sudah melakukan hal yang
kita bicarakan tadi, maka otomatis kita mulai merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kata lainnya adalah akumulasi energi yang lebih daripada yang lain. Dan penderitaan itu adalah kurangnya energi dibanding yang lain. Jadi otomatis orang yang bahagia itu energinya lebih besar, atau orang yang sedang sedih, sedang menderita itu jelas energinya lebih kecil. Makanya merasa lebih lemah, merasa lebih tidak berdaya dibandingkan yang lain. Tapi sebaliknya juga terjadi. Maka dengan melakukan hal itu, kita akan lebih banyak memiliki energi, sehingga kita juga bisa berbuat lebih banyak untuk yang lainnya. Dalam hal apapun, termasuk misalkan kita melakukan pertemuan sederhana seperti ini, itu pun sekurang-kurangnya barangkali suatu saat bisa ada manfaatnya juga. Nah, kembali ke tema, yaitu pengalaman berharga dan kesamaan realitas. Maka ketika realitas itu pusatnya hanya pada diri kita, maka kita hanya akan mengalami ketunggalan realitas. Kenyataan kita itu tunggal. Kenyataan tunggal itu tentang kekecewaan kita, penderitaan kita, pengharapan-pengharapan kita yang belum terkabul, tercapai, atau banyak hal lain yang kita bandingkan dengan orang lain, kok aku tidak seperti dirinya, atau kenapa aku masih juga berkekurangan, belum berkecukupan, dan semacamnya. Nah, dalam level yang lebih tinggi lagi, ketika seseorang berada dalam suatu jabatan tertentu, katakanlah begitu, maka dia hanya akan berkompetisi terus-menerus, bersaing terus-menerus, sehingga yang terjadi adalah dia juga tidak akan menemukan tujuan akhir, karena itulah hidupnya, terus bersaing dan semacamnya, tapi tidak terbuka dan mendengarkan. Kalau orang Jawa bilang, belum burung iso rumongso, ning rumongso bisa. Padahal yang diharapkan adalah bisa rumongso, bukan rumongso bisa. Bisa rumongso ini adalah tahu posisinya, tahu tanggung jawabnya, tahu dalam situasi apa, dan perlu mengambil tindakan macam apa. Itu yang disebut bisa rumongso. Nah, itulah yang disebut ketunggalan realitas. Dan ketunggalan realitas itu punya banyak kerugian. Kita akan mengalaminya tanpa bisa rumongso, itu hanya akan menghabiskan usia kita, entah sampai usia berapapun. Yang ada hanyalah terus-menerus kecewa dan terus-menerus mengalami penyesalan, kesedihan, dan meratap tanpa mengalami sedikitpun kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, rasa nyaman. Nah, manakala kita sudah mulai sedikit keluar dari pusat diri kita, maka ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan itu sedikit mulai tumbuh, dan kita akhirnya baru bisa belajar bahwa orang lain hidupnya juga senyata diri kita, bahwa penderitaan orang lain yang tidak berkecukupan itu sama dengan ketidakberkecukupan kita. Makanya lalu timbul keresahan, apa yang bisa kita perbuat untuk entah itu sedikit mengurangi atau hal yang secara tidak langsung bisa kita perbuat untuk bisa menjembatani antara hal yang meresahkan ini dengan hal yang sudah kita alami dan mengalami kebahagiaan, atau kita sudah mengalami solusi itu sendiri secara pribadi. Maka dengan hal itu kita akan memangkas suatu pelajaran yang hanya bisa kita peroleh pada masa atau pada kurun waktu yang lama dalam umur kita, katakanlah puluhan tahun dan semacamnya, hanya menjadi sesuai dengan upaya yang kita lakukan. Entah itu setahun, 2 tahun, nah itu pun cukup, tanpa menunggu sampai akhir hayat kita, entah berapapun itu. Misalkan akhirnya orang yang punya kedudukan tadi mulai menyadari bahwa kehidupan yang nyata itu bukan dirinya saja, bahwa itu mengandung
kewajiban dan tanggung jawab, maka dia akan bergegas untuk segera memperbaiki kinerjanya, memperbaiki sikapnya, yang akhirnya tidak memperlihatkan keangkuhan sama sekali, mau mendengar, tidak merasa bahwa dirinya selalu direcoki, selalu diancam. Hanya dalam batas sekarang mungkin insecure itu akan sedikit demi sedikit hilang dan merasa sama dengan yang lainnya, lalu timbul kesadaran bahwa akhirnya tidak ada yang dikejar lagi, entah itu rasa kemenangan atau kepuasan ketika orang bisa mengalahkan orang lain. Makanya jalan hidupnya akan berubah dari kompetisi menjadi bagaimana caranya untuk bermanfaat. Mungkin itu, Mas, teman-teman. Mas Samir bisa saya kembalikan ke host. Oke, itu teman-teman soal Mas Rosi tadi sudah sudah memberikan penjabaran soal kejamakan realitas dan pengalaman berharga ya yang memiliki memiliki kaitan erat dengan apa yang dibahas di ZIN, di manusia dan ruang. Jadi secara mungkin banyak yang masih bingung untuk memetakan ataupun membaca tentang tema manusia dan ruang yang ada di dalam yang menjadi tema ZIN itu. Jadi untuk mungkin seperti ini ya Mas Rosid. Jadi kejamakan realitas ini sebenarnya adalah cara untuk membaca hubungan manusia dan ruang gitu ya, karena ketika realitasnya sudah tidak lagi tunggal gitu, jadi kita bisa mulai membaca apa yang ada di sekitar gitu, di luar diri yang ada di luar diri kita, di ruang yang kita hidupi gitu. Berarti secara sederhananya semacam itu berarti ya. Betul, Mas. Betul. Karena kita tidak berhenti pada pengalaman tunggal realitas kita sendiri kan, otomatis kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, tapi melalui pengalaman pribadi kita. Dan itu kan yang dikatakan memangkas waktu, kalau itu dikatakan kurun waktu usia ya nggak perlu sampai puluhan tahun baru kita tahu. Langsung apa yang kita ingin pelajari ya kita langsung bisa ambil hikmahnya. Kan kalau kita nggak bisa ngambil hatinya ya kita ambil hikmahnya kan gitu ya. Apa ya ngono to, Van? Nek ora nyanyi lagu angel, Pak. Apa kuwi lagu angel? Singkel lho, Pak. Ayumu tenanan ora editan ngene iki lho. Sing ora kita Lagune Amir wi, Mas. Ora ngerti aku. Ora ngerti aku. Wah, iki populer tenan lho iki saiki. Bukannya wis suwe kuwi. Ya wis suwe ning aku lagi ngerti. Gara-gara populer, luwih populer meneh. Wah, jan. Monggo teman-teman. Los wae maksudnya apa yang mungkin dari apa yang teman-teman dapat dari penjelasan singkat soal yang kemarin di pengantar ZIN manusia dan ruang itu, terus mungkin ada yang udah ikut di pertemuan kemarin terus disambung dengan yang ini, mungkin ada semacam gambaran atau
kilasan-kilasan yang ingin diungkapkan atau ditanyakan gitu, yang maksudnya juga nggak harus pertanyaan juga, maksudnya kita terbuka untuk diskusi ngobrol gitu. Misalkan ada tanggapan gitu ya Mas Ahmad ya. Apa ya? Aku mau telat ya soalnya gini nyimak. Ya sambungannya ngene sing gak ingin Mas, sing ade ketemu awal gak ingin. Sing Oh, Zoom meeting sing awal. Beda beda tema cuman masih satu rangkaian ngono. masih rangkaian ya, masih berhubungan. Manusia dan ruang. Nah, iki Apa ini ya hmm, apa ya mengulang pekerjaan lama ya, menjelaskan kembali tapi lebih singkat. Wah, ini menjadi Enggak, pekerjaan lama yang menjadi klasik ya, sedikit klasik. ini ini kan direkam toh, jadi nanti didengar aja. Di share di mana nanti rencana nih direkam? Apa di transkrip aja? ya mungkin di-share neng IG-ne lokal space to wong. Kita kan di bawah naungan Space lokal ya space. bisa. Dijadiin IGTV. Space. Oh, Ada rawat siap. hayat kan ya. Lewat hayat ya bisa. Nggak masalah. Semua platform yang kita punya. Semua bisa. Siap. Balennya CTI Mas Amir agar Enggak. punya beberapa gambaran lagi. Citik. Bahwa kejamakan gimana Mas? Oh iya, lanjut Mas. Lanjut. Kejamaan realitas dan pengalaman berharga ini sebenarnya adalah manakala seseorang ini mulai keluar dari pusat dirinya, otomatis dia ini tidak hanya mengalami hidup yang tunggal menurut pribadinya sendiri, tapi juga ikut merasakan banyak kehidupan yang sama nyatanya dengan dirinya sendiri dari orang lain yang dia lihat, dari ruang lain yang dia rasakan, dari pengalaman lain yang juga dia hayati. Nah, itu adalah kesamaan realitas. Pengalaman berharganya adalah ketika kita mulai keluar dari situ, dari pusat diri maksud saya. Kita akan memangkas kurun waktu usia kita yang bisa dikatakan itu baru diperoleh ketika puluhan tahun di dalam usia kita barangkali itu akan diperoleh saat itu juga. Saat kita mulai keluar dari ketunggalan realitas sendiri. Itulah yang disebut pengalaman berharga. Kalau itu ditarik pada tema manusia dan ruang, itu adalah cara melihat manusia dan kaitannya dengan ruang. Kalau ditarik lagi pada level yang lebih tinggi, pada level bangsa, pada level negara, maka orang bisa melakukan sifat dan perannya sendiri, kewajibannya sendiri yang lebih banyak mengurusi orang yang diamanati dari kedudukan dan identitas yang disematkan itu. Jadi tidak tentang kedudukan dan identitas diri ini tentang gengsi atau kemenangan, tapi justru itu amanat, beban tanggung jawab. Manakala itu dilakukan, itu meringankan beban orang lain dan membuat orang lain lebih nyaman, dan dirinya pun juga mengandung, dirinya juga memiliki piutang yang lebih besar, otomatis dia akan lebih utama, lebih mulia. Tapi kita yang diurusi akan tidak semulia dia yang mengurusi. Berarti dia punya keutamaan. Tapi kalau tidak ya, yang terjadi justru sebaliknya. Nah, dengan hal itu maka secara sistematis kalau orang sudah mulai mengadopsi hal itu ya jelas
banyak masalah yang tampak rumit ini sebenarnya bisa langsung selesai. Karena orang tidak memikirkan dirinya. Sebagai contoh misalnya, kita malah disibukkan oleh berita-berita miring tentang atau berita klaim misalnya, berita pendakuan vaksin lokal kita. Misalnya. Itu bisa mengatasi segala hal. Padahal kan sebaiknya itu kalau bisa ditulis, diajukan ke ranah internasional atau bagaimana begitu kan itu bisa menjadi acuan para peneliti yang lain untuk bergerak. Atau kalau dimungkinkan kita lakukan sendiri, kita coba sendiri eksperimen, seberapa berhasilnya, bisa tidak untuk diterapkan kepada banyak orang, nah itu sebenarnya lebih berguna daripada untuk menutupi kesalahan diri tapi menggunakan hal itu. Nah, saya kira itu bukan pertukaran yang cukup seimbang di hari-hari ini yang sudah banyak kekacauan seperti itu. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Oke, Mas Rosid. Mungkin aku ada satu lagi suara motornya mlebu tadi. Ada satu pertanyaan yang mungkin juga buat teman-teman juga, karena mungkin ini juga bersambungan dengan pengalaman pribadi teman-teman gitu. Jadi untuk bisa keluar dari pusat diri, maksudnya untuk keluar dari diri sendiri gitu, untuk bisa mengalami pengalaman jamak tadi, untuk bisa melihat orang lain gitu, untuk bisa melihat ruang gitu tuh jadi hal yang apa ya, bagi banyak kepala termasuk aku kadang-kadang gitu, nggak kadang-kadang, sering sih, jadi hal yang sulit gitu. Kadang belum sampai sulit gitu, kadang masalah itu pun tidak diketahui gitu. Maksudnya piye arep metu ora iso dan ya ora ngerti lawange gitu. Malah ora ngerti nek aku lagi neng jero gitu. Ada gambaran nggak teman-teman yang aku utarakan tadi? Jadi keluar dari pusat diri itu jadi hal yang apalagi di saat-saat situasi yang mungkin lagi berat gitu atau mungkin lagi sulit gitu. Nah, itu dalam sepengalaman teman-teman sendiri itu seperti apa gitu yang ditemui gitu. Monggo. Halo. Misalkan kalau aku pribadi berpendapat ya Mas, kita kan barangkali lebih banyak tidak mengetahuinya daripada mengetahuinya, posisi kita ada di mana. Tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan cara begini. Apa yang kita rasakan dulu, apakah itu biasa saja, merasa bersalah atau merasa takut. Ketiga hal itu. Kalau biasa saja, itu indikasi kalau kita sangat memperhatikan kenyamanan diri kita sendiri, kurang peduli dengan sesuatu hal di luar orang lain, di luar diri kita sendiri, maksudnya kurang memperhatikan orang lain. Kalau itu takut, itu berarti barangkali kita punya kewajiban, tapi karena kapasitas kita kurang, tapi kita belum mulai belajar kembali sedikit demi sedikit. Nah itu menimbulkan rasa takut. Kalau ketidaktahuan, itu barangkali karena kita belum mencoba. Karena kalau kita mencoba, mesti kita tahu seberapa besarnya kapasitas kita. Nah, caranya kalau dalam posisi itu ya, kita harus melatih kepekaan diri sendiri.
dengan melihat situasi seperti ini, ada ada stimuli yang datang itu sebagai apa? Sebagai keresahan kah? Sebagai sesuatu hal macam apa? Nah, lalu hal yang paling mudah untuk segera keluar ya manfaat itu yang perlu kita latih. Tanpa perlu kita tahu di mana letak pintunya, kita bisa meraba-raba dulu sambil berjalan. Nanti kalau kita sudah, kita kan ya misalnya kita di dalam rumah jadi mati lampu misalnya, di dalam kamar, kan sedikit demi sedikit kan kita punya bayangan, oh letak pintu kira-kira di sana. Meskipun bisa jadi sedikit terbentur atau kebetulan bisa menemukan pegangan daun pintu itu bisa jadi cepat atau lambat itu tergantung. Itu. Nah, dalam segi manfaat itu sekecil apapun itu. Misalkan dalam situasi begini, dalam situasi yang rumit, kita tidak menambah rumit, mau diam lah itu sebenarnya juga upaya. Tapi mestinya kan ada pengendalian diri lah. Pengendalian diri itu ternyata jadi kuncinya. Untuk tidak langsung reaktif itu pun juga bentuk manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberi beberapa kejelasan yang kita sendiri sudah ketahui. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mulai berbagi kelebihan yang kita punyai. Kelebihan waktu kah, kelebihan pelayanan kah, kelebihan relasi kah, dan semacamnya. Misalkan begini, kalau kita punya kemampuan tertentu dan orang lain belum, kan? Kalau kita punya beberapa hal secara finansial bisa itu. Atau ketika kita masih sekolah ya ada teman yang punya penelitian, kita juga bisa bantu. Jadi tidak hanya mementingkan aku lulus cepat saja, tapi juga aku bisa membantu penelitian orang lain. Nah, itu pun juga akan mengeluarkan kita dari pusat diri kita. Kalau dalam pekerjaan ya misalkan memang berbeda SOP ya kita bisa bantu sedikit demi sedikit. Nah, nanti bisa ada timbal balik atau semacam. Itu lama-kelamaan akan membentuk cara berfungsi. Cara berfungsi itu bisa lama terjadi, itu akan menjadi sifat alami dan kita tidak usah memikirkan itu. Seperti refleks. Kita akan langsung tahu. Mungkin itu teman-teman. Oke. Berarti ya ketergerakan hati gitu, ketergerakan perasaan itu jadi salah satu cirinya gitu ya. Maksudnya kita sudah mulai bisa keluar dari pusat diri dan kemudian melihat diri-diri lain yang ada di ruang kita gitu, semacam itu. Iya, barat orang bertamu kan, kalau kita di dalam rumah kan, kalau kita mendengar panggilan itu kan bisa jadi kita langsung membuka pintu itu. Ya sama mungkin. Ya. Mungkin teman-teman ada yang utarakan monggo. Aku Mas tanya ya. Monggo. Kan mau pembahasannya aku nangkepnya ya tentang apa sih jenenge kayak kita keluar dari realitas diri kita sendiri, realitas tunggal gitu ya. Nah, ya aku juga mau apa sing diomongke Mas Amir kaya
untuk keluar dari diri sendiri, katakanlah seperti itu, kayak kui suatu hal sing mungkin buat beberapa orang hal tersebut ya susah gimana loh, bahkan malah nek dianalogikan kayak ora ngerti lawange. Cuman nek nggo dikembalikan ke saya lagi kui kayak bahkan lebih hal mendasar iki aku kayak masih belum ngerti loh Mas. Untuk keluar dari realitas diri sendiri itu apakah itu suatu keharusan atau memang sekedar pilihan ngono loh. Jadi yo hal tersebut apa belum tak ketahui ini loh. Apa kita emang ditugaskan untuk mempunyai tanggung jawab untuk ngopeni wong liya dan lain sebagainya. Secara kan kalau kita melihat di lingkungan masyarakat kan banyak ya sebagian orang yang mungkin kurang merasa bertanggung jawab atas apa yang di luar dirinya dan mungkin bahkan ada beberapa orang ya dia merasa dia tidak mempunyai tanggung jawab akan hal itu. Nah, seperti itu pertanyaan dari saya. Gitu, Mas. Sekian. Terima kasih. Yoi. Iya. Jadi apakah itu keharusan gitu ya? Suatu keharusan apa itu emang suatu pilihan? Heeh. Harus kok Mas Roset, misal milih orang ngono aku dadi milih. Cuma nek milih apatis wae piye sih ngono. Cuma nek terus aku iso oleh apa gitu. Iya benar. Nah, aku masuk ya, Mas Amir ya. Sorry ya, teman-teman. Sebenarnya itu bukan pilihan atau keharusan, tapi konsekuensi. Konsekuensi itu bukan pilihan atau keharusan. Oh, itu iya. itu hukum timbal balik. Misalkan ketika kita banyak makan tapi tidak bisa mengeluarkan residu makanan, kan yang terjadi kan sakit. Bener gak? Bener. Nah, podo kita. Ketika kita sudah mengambil sangat banyak, merasa nyaman kan sebenarnya kita punya akumulasi lebih. Tapi ketika kita tidak berbagi kenyamanan, ya konsekuensinya ya sakit dalam tanda kutip. Sakit itu tidak selalu tentang fisik. Ya. Penderitaannya adalah sakit, disharmoni, ketidakharmonisan, ketidakselarasan. Dikatakan bahwa mau keluar dari sendiri pun sulit, jelas. Tapi kan kita belum mengenal konsekuensi bahwa hukum alam kan mengandung timbal balik, hukum timbal balik. Dan itu kita tidak perlu memilih untuk apatis atau peduli. Itu akan selalu berjalan. Yang peduli akan mengalami hal yang begitu, yang apatis akan mengalami hal yang begitu. Tanpa pamrih adalah salah satu kuncinya. Tanpa diri, tanpa pamrih itu sangat menjadi hal yang sangat menonjol. Kalau apa indikasinya, di mana posisinya, untuk bisa melihat. Misalkan begini, kita tidak akan bisa meniru atau juga tidak perlu meniru orang pertama yang menemukan api. Ya awake dhewe iki wis tukuan ning warung 2000 jelas empak beres. Tidak perlu untuk eksperimen sik nemokke geni. Piye kan tidak begitu. Tapi timbal baliknya adalah kita dianugerahi manfaat yang besar karena kita begitu lahir sudah dikasih korek gas misalnya. Nah, semacam itu semua. Itu konsekuensi itu bisa jadi kita bisa memilih iya atau tidak. Ya yang akan kita tanggung ya seperti itu. Tapi jelas itu adalah timbal balik. Kita bisa seenaknya atau sebertanggung jawab apapun itu akan menjadi timbal balik yang bagaimana nanti semakin baik atau semakin buruk. Nah mungkin begitu. Oke, berarti itu bukan pilihan ataupun keharusan, tapi adalah konsekuensi yang mau tidak mau memang harus ditanggung gitu. Cuman yang menjadi pilihan adalah
kita mau bertanggung jawab atau mengabaikannya gitu. Yes. Gimana Misalkan Pak? hidup Monggo ya Mas. mesti mati. Nah, itu kan konsekuensi. Kita tidak bisa memilih langsung hidup terus atau mati terus, itu kan nggak bisa. Tapi kita bisa memilih untuk mati dengan cara yang seperti apa dan hidup yang bagaimana, itu kan bisa. Monggo Zudan. Pun paham. Terima kasih jawabannya. Oh, berarti ya emang bukan sekedar sebuah pilihan tok ya, lebih dari itu ya mungkin ya. Ya paham Lebih dari Mas. itu adalah dia, Pak. Lebih dari itu adalah dia atau kamu. Wih, cinta jenenge, Pak. Iya. Untungnya apa kan mosok hubungan dalam keuntungan kan ra iso dadi cinta to mestine. Wong aku pengen bar ngeterke apa bar ngeterke aku saiki ra diterke ganti. Aku bar njajak Nah, ra dijajak. Ora nek enteke, cintane kapan? iya, masuk. Lho, ngono Van, iki sing cah cinta lho. Piye? Kowe barang Mir. Iya karang awake dhewe iki cah cinta ya ra. Iya. CINTA. Mas Andre yo. Iya, Love you wae. membahas cinta kita kapan-kapan boleh, wi. Iya. Lho iki Bola bali, Pak, nek membahas cinta, Pak. iki asline Ngeri ya. iki asline bahasan Cinta ya. Iki asline bahasan Cinta. cinta, cuma dengan Pokoknya apa pembahasannya bermuarane yang cinta ngono ya. Ya jelas. Iya. karena ya apa kerelaan, keringanan untuk berbagi, untuk apa ya berbagi manfaat itu tadi kan kalau nek ra cinta ya apa meneh kowe diarani apa? Kelebihan iya. energi itu kan ketika kita bahagia kan itu menjadi cinta. Nah, setelah cinta tumbuh, berkembang lagi itu kan menjadi keindahan. Gitu, Pak. Ya. Nah, keindahan itu dalam kata lain adalah ini selesainya pandemi gitu. Ya jelas. Cuman ternyata belum Rakyat, selesai. nek rakyat tidak dicintai kan ya dikepuk itu ya. Nek rakyat dicintai kan kowe tak sayang-sayang. Iya, tak sayang-sayang. Iya. Lah nek aku ngerti kuwi. Lawas Pak nek iki, Pak. Nah, itu. Terus ada lagi monggo Mas Andre. Tadi mau ngobrol tak potong. Apa ya? Kalau hanya sekedar apa tadi misalkan kita apa ya sekedar empati bisa dihubungkan dengan itu piye Mas? Empati kan ibarat orang mau menjalin hubungan cinta kan kuwi pendekatannya. Berarti hanya belum ke tahap selanjutnya gitu ya maksudnya ya. Cuman merasakan tapi kamu tidak berbuat apa-apa gitu. Ya Belum berbuat. namanya pendekatan kan ya sambil menunggu respon juga toh, Mas. Wah, iki nek dibales chat ya lanjut, nek ora ya
sedih. Jebul arep Berarti bales, mungkin jebul arep bales wis diblok kira. Curhat ya, Mir. berarti tahap paling dasar bisa dikatakan empati dulu gitu ya. Merasakan itu dulu atau piye? Empati itu kan adalah konsekuensi ketika kita menerima stimuli. Ketika kita mulai berhadapan-hadapan dengan seseorang, kita timbul empati. Entah itu rasa iba, rasa ingin membantu, rasa sing sebenarnya tidak mementingkan diri sendiri. Nah, mementingkan diri sendiri otomatis kita akan abai pada waktu ketika itu. Maka ketika itu dilanjutkan, itu bisa menjadi hal yang lainnya. Berarti itu adalah tahap awal. Ya, oke, tahap awal itu tadi ya. Ya, monggo lanjut, Mas Amir. Oke. Berarti untuk kemudian kecamakan realitas dan pengalaman berharga inilah yang kemudian kita bisa membaca dengan jernih gitu ruang di sekitar kita, ruang yang kita hidupi gitu, dan kemudian memberikan kontribusi kita gitu ya Mas ya, memberikan manfaat apa yang bisa kita beri gitu. Iya, dan itu sebenarnya yang diuntungkan pertama kali ya diri kita sendiri. Kalau kita sedang mengalami beberapa kesulitan, ketidakcukupan dan semacamnya, justru itu akan sedikit demi sedikit membongkar itu. Kita sendiri sebenarnya diuntungkan malah akhirnya. Aku agak agak-agak ini sama yang satu hal tadi ketika disebut bahwa menjadi tidak reaktif gitu, tidak kesusu merespon gitu, karena keterburu-buruan itu kadang-kadang bisa menimbulkan ketidakjernihan itu dan kemudian memberikan salah respon yang bukan malah membantu tapi malah semakin merunyamkan gitu. Itu pun sudah bentuk bentuk keluar dari itu sudah salah satu bentuk kemanfaatan walaupun itu terkecil seperti itu loh. Tapi dalam bentuk yang paling pasif. Misalkan kalau kita mancing, orang mancing ini kan mesti membutuhkan kali yang tidak keruh. Tapi kalau kita semua masuk ke dalam sana kan keruhnya akan semakin lama. Tapi kalau kita nggak masuk, terus orang lain juga lama-lama nggak masuk kan aman untuk mancing bersama. Dalam bentuk yang paling pasif gitu ya. Bentuk ya terkecil itu tadi sebelum kemudian memberikan aksi yang konkretnya gitu ya. Walaupun itu pun udah aksi yang konkret juga ya. Misalkan kalau kita nggak ikut mengeruhkan kali tadi ya untuk mancing, kita kan bisa memasang umpan, menyiapkan umpan, membenahi senar pancing, kan justru malah kita bisa menyiapkan alat pancing kita untuk bisa mendapatkan tangkapan yang terbaik. Oke. Wah, tenan cah mancing ya ora.
Ada lagi teman-teman soal kejamakan realitas dan pengalaman berharga itu. Jadi pengalaman berharga ini adalah karena kejamakan realitas yang sudah dialami oleh orang yang bisa keluar dari dirinya itu, dia kemudian mengalami kejamakan realitas dengan merasakan apa yang orang lain rasakan juga, itu terus kemudian bisa turut merasakan pengalaman-pengalaman orang-orang itu gitu, orang yang ada di luar diri kita gitu. Jadi itu yang disebut pengalaman berharga di sini. Iya, kan itu kan bisa jadi karena keluar dari pusat diri itu kan sangat berat, otomatis kan itu tidak atau belum dimiliki oleh sebagian orang atau banyak orang kan begitu. Makanya itu menjadi sangat berharga ketika kita mampu untuk mengambil pengalaman dari situ. Dan itu justru malah menolong diri kita sendiri dari kesulitan, dari siklus yang sudah kita kenal ini kok tidak selesai-selesai secara pribadi. Tapi untuk orang-orang yang ignoran gitu, melihat orang lain mengalami mendapatkan pengalaman buruk gitu. Untuk orang-orang ignoran mungkin ya bakal cuek-cuek saja dan yang penting dudu aku gitu ya mungkin responnya. Iya, bisa jadi begitu. Padahal nek wis ketiban dhewe, waduh. Aneh-aneh. Teriak-teriak. Sepertinya dia sendiri yang paling menderita di dunia ini mungkin. Padahal orang lain juga merasakan hal yang sama. Ada lagi teman-teman? Menambah sedikit untuk kasus yang semacam tadi, ketika aku ignoran gitu misal, dan melihat mereka yang mendapatkan pengalaman buruk gitu, kemudian aku ya cuek-cuek saja karena itu tidak terjadi padaku gitu, tidak berpengaruh dalam hidupku gitu. Cuman ketika ternyata aku tertimpa hal serupa gitu, akhirnya bisa merasakan sendiri dan bisa dibilang juga agak terlambat juga karena seharusnya aku bisa mengambil apa yang dialami orang itu gitu, harusnya bisa mendapatkan pengalaman berharga dari pengalaman orang lain itu. Cuman ternyata aku juga melakukan hal yang sama dan akhirnya jatuh, dan seperti yang Mas Rosid bilang tadi, merasa orang yang paling tersakiti di dunia gitu. Wis pokoknya iki sak donya aku sedih dhewe gitu. Cuman ternyata dek iki iso mangan ping 3 dan Instagraman gitu.
Padahal yang mengalami lebih buruk pun banyak. Jadi ketika kita bisa memiliki kesamaan realitas dan pengalaman berharga ini, jadinya juga bisa semacam menyikapi hal buruk yang terjadi pada kita gitu dengan lebih dengan lebih jernih gitu ya, nggak yang terus berlarut-larut gitu. Iya, bagaikan rasa empati yang pertama tadi loh Mas. Atau kita bisa bicarakan itu ya untuk menjawab hal itu. Empati itu kan adalah tahap awal, bagaikan pendekatan seseorang sebelum menjalin cinta. Kalau pendekatan itu tidak dilanjutkan, maka yang terjadi kan kita berspekulasi apakah berhasil atau tidak. Tapi kalau sering pola yang tidak berhasil terus kita lalu aku tak mundur alon-alon. Aku mergo ngerti aku sopong. Nah itu kan sebenarnya kita belum selesai. Tapi kalau kita sampai akhir entah itu gagal atau berhasil, toh yang puas kita sendiri. Alhamdulillah akhirnya yang tadi. Tapi kalau tidak kan kita bisa penasaran terus atau malah menyesal. Wah, ngerti ya nek ngono nggak ini kae tak bacote. Waduh. Nah, lalu dalam kasus ini adalah tentang bagaimana akhirnya kita keluar itu yang paling penting. Melihat pola-pola sendiri dan kita mau sedikit demi sedikit melihat, merenungkan apakah benar seperti itu. Baru kita akan tahu, oh konsekuensinya ternyata begitu. Ya. Monggo teman-teman ada lagi? Mas, nambah itu aja sih. Berarti apa mungkin ya bener ya Mas teh kayak hal-hal sing sampai ke mau kayak apa sih yang mau ignoran gue mau kita lali aku yo ignoran dan segala macam mau tapi kenapa mungkin kok ada public figure ya udah ngono kabeh ya apa gara-gara emang mereka ya mau menumpuk kenyamanan diri sendiri terus mereka orang ngerti apa mau jenenge kemacemkan realitas dan sebagainya mau mulai nek delok-delok wong public figure kan ngono kae nek sedih terus kita ngerasa paling sedih dhewe ya apa mergo kuwi bo ya karena mereka enggak bisa keluar dari dirinya sendiri mo ya. Ya itulah kenapa kita membicarakan pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu sudah sejak lama kita mulai kembangkan. Entah itu melalui pertemuan Zoom meeting seperti ini, bacaan masyarakat, perjumpaan-perjumpaan kita selama ini, kelas, acara yang bahkan dianggap tidak terkait sama sekali. Itu kan sebenarnya fungsi pendidikan. Pendidikan itu kan punya fungsi koreksi yang bagus sekali, meskipun bukan tentang menyuruh, tapi pertama kali adalah mencontohkan bahwa hal ini konsekuensinya seperti ini begitu. Kalau memang mereka orang yang mencari, mestinya tanpa pendidikan pun tidak masalah. Tapi kan tidak semua orang begitu, makanya pendidikan dan kebudayaan itu menjadi penting. Kalau tidak ya konsekuensinya yang seperti Mas Yudan bilang itu tadi, akan merasa paling teraniaya dan tertindas. Dan bayangkan dia public figure gitu, dia jadi role model untuk banyak orang gitu. Yang diperlihatkan realitas yang diperlihatkan kepada sebagian besar masyarakat hal-hal yang semacam itu gitu, realitas yang semacam itu gitu. Jadi
bukan hal yang aneh ketika kemudian banyak orang apalagi yang menjadikan dia sebagai role model gitu untuk kemudian menirunya gitu, dan yang terjadi di keseharian kita ya hal-hal yang semacam itu. Jadi taunya ya ngono kuwi, lumrah ya lumrahe pancen ngono. Cuman ternyata ada bukan cara lain, ada cara yang lebih baik gitu. Ada pilihan yang bisa diambil dengan konsekuensi yang hasilnya akan lebih baik gitu, enggak cuma buat dirinya sendiri tapi juga orang-orang di sekitarnya, di ruangnya gitu. Nah, manakala mereka melakukan hal itu, otomatis kan mereka melakukan pendidikan dan membentuk kebudayaan yang baik. Kalau tidak, ya itu justru mendidik dan membudayakan hal yang dicontoh akan menjadi tidak baik, dan itu bisa jadi seperti efek berantai. Itulah kenapa ada ayat influencer itu akan masuk neraka yang paling bawah gitu. Waduh, Udah ngawur lagi. Ngawur lagi. Ape. Amerika ya aku paling bisa. Makanya dengan melakukan hal yang sebaliknya kan justru mungkin ya akan terjadi hal yang sebaliknya juga. Oh, dia akan di paling atas gitu. Atas atau bawah kan tergantung kuat atau tidak. Kalau kuat di bawah ya bisa, kalau kuat di atas ya monggo. Wah, iya ini. Ya influencer gue mau lho kok apa iki. Ya jelas. Monggo. Ternyata iki Zoom iki ora enek batas waktune ya. Apa enek sih aku sing ora ngerti. Saya membatasi biasanya kuota, Mas. Kuotanya habis lagi batas gitu. Sak jam kaya nih Zoom. Oh, punjul ya iki ya. 1 jam ya. Maksudnya sejak pengaktifan yang pertama. Tundul. Pulsane Pak biasanya Pak. Baguslah buat kita. Oke, mau nggak ada lagi? Kalau lebih dari 1 jam bisa sering-sering gitu berarti. Cuman ya sire iki ade gawe Zoom meeting iki ben ra perlu ketemu mergo lagi wayah PPKM ya. Cuman ya awan Zoom meeting begini ya tetap dolan. Dolan ning ndi aku ora tau metu-metu ya. Oh lah iya dirimu kan tertib. Oh. Metu ngomah. Ya metu meskipun dengan perasaan wagu. Wila junat kuwi. Engko nek dioyak idamanmu rak ya bali mlebu meneh. Iya. Wah, idamane Bro Evan kuwi piye kuwi? Diparani kan kowe, Mas. Kowe sing diamukno kok. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada teman-teman, mungkin Mas Rosid bisa ngasih penutup gitu. Oke. Hubungannya antara itu
pengalaman berharga dan realitas jamak dan pengalaman berharga itu kaitannya dengan kita sebagai manusia menghadapi ruang gitu. Kecamakan realitas dan pengalaman berharga sebenarnya adalah salah satu pengalaman manusia dan ruang. Namun belum kita sendiri alami atau banyak orang dicontohkan karena memang hal yang sudah disebut di muka bahwa banyak orang atau banyak suatu lembaga dan semacamnya lebih berkepentingan pada dirinya. Orientasinya masih ke dalam, belum keluar. Ketika berorientasi keluar, otomatis salah satu yang bisa kita lihat adalah manfaatnya apa. Bicara seni, bicara pengetahuan, bicara diskusi, manfaatnya apa. Kalau kita punya kelebihan kenyamanan, manfaatnya apa untuk orang lain? Punya pendidikan, punya finansial yang lebih, punya ruang yang lebih luas, manfaatnya apa? Tanpa itu ya kita akan malah terjerumus dalam kenyamanan yang akhirnya itu bisa jadi jurang terdalam bagi penderitaan kita sendiri. Maka pengalaman berharga dari kejamaan realitas karena kita sudah mampu untuk keluar dari pusat diri dan punya cara berfungsi yang lain dari diri kita yang lampau, maka kebahagiaan, energi yang lebih itu bisa menjadi cinta, bisa menjadi empati, kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan lebih pengertian, kita punya rasa nyaman, punya kebahagiaan, dan tentu kehadiran kita juga membuat orang lain ikut bahagia, tidak meresahkan seperti idamanmu. Oke, itu teman-teman Zoom meeting kita pada siang hari ini. Mungkin Ojo lali dia nih view galeri terus screenshot bareng. oke, Engko Mas, nek siap. syukur menyalakan video. Yuk teman-teman yuk. Terima kasih. Mungkin besok-besok bakal ada lagi mungkin dengan bahasan yang kaitannya mirip-mirip seperti ini ya Mas. Nanti masih ada sambungannya dengan manusia dan ruang gitu ya. Ya itu bisa dari teman-teman siapapun, tidak terbatas sebenarnya. Siapapun bisa sih sekarang. Mungkin teman-teman yang sedang menemui apa gitu, misal bisa nanti apa ya, ngobrol ke grup gitu untuk kemudian dijadikan Zoom meeting untuk kita obrolkan bareng-bareng. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Ini nanti aku print screen. Oke. 3, 2. Aku ndak nyimpen sih berarti. Saya Iya, Pak. benar-benar aku ndak Buka pen. Oh, ora canggih ngono ya laptop iki. Wah, siap. Wis rungki. Revan potong toh? Wah, ngeri. Harus Ngeri. daftar angkatan po iki saja iki. Kok Kim Jong Un malah deh. Wah. Oke, sekali lagi teman-teman. 3T48. 3, 2, 1. Wes. Oke, gitu ya teman-teman ya. Thank you ya. Oke, makasih. Sampai jumpa lagi semuanya. Sehat-sehat.